Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 perkembangan peserta didik akan menjelaskan mengenai perkembangan intelek, sosial bahasa, dan bakat khusus. Istilah inteligensi telah banyak digunakan, terutama di dalam bidang psikolog dan pendidikan. Banyak rumusan tentang inteligensi seperti yang dikemukakan oleh Singgi Gunarsa dalam bukunya Psikolog Remaja pada tahun 1991. Ia mengajukan beberapa rumus inteligensi sebagai berikut. Yang pertama, inteligensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, inteligensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Dan yang ketiga, inteligensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. Dan yang selanjutnya, William Stern mengemukakan bahwa inteligensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru dibantu dengan fungsi berpikir. Dan yang terakhir, Binet berpendapat bahwa inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan. Kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir dan tidak berlaku banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam batas-batas lingkungan turut berperan dalam pembentukan inteligensi. Intelek adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Banyak definisi tentang inteligensi. Namun, makna inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir dan inteligensi diukur dengan tes tingkat inteligensi berpengaruh terhadap banyak aspek. Tes inteligensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes inteligensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan dan umur kalender. Pada usia remaja, IQ dihitung dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang terdiri dari berbagai soal, hitungan, kata-kata, gambar-gambar, dan semacamnya. Dengan menghitung berapa banyaknya pertanyaan yang dapat dijawabnya dengan benar, kemudian membandingkannya dengan sebuah daftar yang dibuat berdasarkan penelitian yang terpercaya. Dengan cara itu didapatkan nilai IQ orang yang bersangkutan. Untuk anak-anak, cara menghitung IQ adalah dengan menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menjawab pertanyaan tertentu. Misalnya, menghitung sampai 10 atau 100, menyebut nama, hari atau bulan, dan lain-lain. Makin banyak yang bisa dijawab atau dikerjakan anak dengan betul, makin tinggi usia mentalnya. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah laku. Seseorang yang berkemampuan berpikir tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak, terutama dalam menghadapi permasalahan. Hal ini akan berakibat pada pembentukan sikap mandiri. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir yang kurang akan bersikap dalam bertindak. Perkembangan inteligensi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah pengalaman belajar, dan yang kedua adalah berbagai bentuk latihan, dan yang ketiga adalah lingkungan, terutama lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Kemudian ada perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Nah, kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang menunjukkan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berhubungan dengan sesama manusia.
yang mana bersosiali pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan, kehidupan sosial, bagaimana seharusnya seorang hidup di dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat luas. Interaksi seseorang dengan manusia lain diawali sejak saat bayi lahir dengan cara yang amat sederhana. Sepanjang hidupnya, pola aktivitas sosial anak mulai terbentuk. Nah, menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada akunya atau egosentrik, dan hampir keseluruhan perilakunya berpusat pada dirinya sendiri. Nah, bayi belum banyak memperhatikan lingkungannya. Dengan demikian, apabila kebutuhan dirinya telah terpenuhi, bayi itu tidak peduli lagi terhadap lingkungannya. Sisa waktu hidupnya itu digunakan untuk tidur. Nah, pada tahun kedua, anak sudah belajar kata, seperti kata tidak, atau saat sudah mulai belajar menolak, terus lingkungan seperti mengatakan tidak mau ini, tidak mau itu, tidak mau pergi, dan semacamnya. Nah, anak telah mulai mereaksi lingkungan secara aktif. Ia telah belajar membedakan dirinya dengan orang lain, perilaku emosinya telah mulai dikembangkan dan lebih berperan. Nah, perkenalan dan pergaulan dengan manusia lain segera menjadi semakin luas. Ia mengenal kedua orang tuanya, anggota keluarganya, teman sebayanya, teman bermain, teman sekolahnya, dan lainnya. Nah, pada umur-umur selanjutnya, sejak anak mulai belajar di sekolah, mereka mulai belajar mengembangkan interaksi dengan belajar menerima pandangan kelompok masyarakat. Nah, menginjak masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya, terutama lawan jenis, menjadi semakin penting. Pada akhirnya, pergaulan sesama manusia menjadi suatu kebutuhan. Nah, kebutuhan bergaul dan berhubungan dengan orang lain ini telah mulai dirasakan sejak anak berumur 6 bulan. Di saat itu anak itu telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mengenal dan mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial yang lain, seperti marah, seperti marah karena ia tidak suka mendengar suara keras, dan kasih sayang. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa manusia itu saling membutuhkan. Hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antara manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang paling sederhana dan terbatas, yang disadari sebagai kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, tingkat hubungan sosial menjadi kompleks, dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain demi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi mengandung maksud untuk disimpulkan bahwa pengertian perkembangan sosial adalah perkembangan tingkat hubungan antara manusia sehubungan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perhatian remaja mulai tertuju pada pergaulan dalam masyarakat, dan mereka membutuhkan pemahaman tentang norma kehidupan yang kompleks. Nah, pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kehidupan kelompok, terutama kelompok sebaya sama jenis. Perkembangan sosial anak remaja itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan dan kapasitas mental, terutama intelek dan emosi. Hubungan sosial remaja, terutama yang berkaitan dengan proses penyesuaian diri, berpengaruh terhadap tingkah laku, sehingga dikenal beberapa pola tingkah laku seperti remaja keras, remaja yang mengisolasi diri, remaja yang bersifat egois, dan sebagainya. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan dalam penguasaan alat berkomunikasi, baik secara lisan, tulis, maupun dengan tanda-tanda atau isyarat. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Perkembangan berbahasa memiliki atau dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah faktor usia, faktor kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, faktor sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik, terutama pada kesehatan anak. Yang terakhir yaitu bakat khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi atau potential ability yang masih perlu dikembangkan atau dilatih.
Lalu kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum. Misalnya bakat intelektual umum atau bakat khusus, bakat akademis khusus. Nah, lalu pemberian nama terhadap jenis-jenis bakat biasanya dilakukan berdasar atas bidang apa bakat itu berfungsi. Seperti bakat matematika, bakat dokter, bakat bahasa, bakat olahraga, bakat seni, bakat musik, dan sebagainya. Lalu, sekolah dapat mengirim daftar ciri-ciri dan perilaku kepada orang tua dengan penjelasan bahwa sekolah perlu mengetahui sifat-sifat siswa agar dapat merencanakan pengalaman pendidikan yang sesuai baginya. Sebagai contoh, orang tua diminta memberi keterangan tentang butir-butir berikut ini. Hobi dan minat anak yang khusus, jenis buku yang disenangi, masalah dan kebutuhan khusus, prestasi unggul yang pernah dicapai, pengalaman-pengalaman khusus, kegiatan kelompok yang disenangi, kegiatan mandiri yang disenangi, sikap anak terhadap sekolah atau guru, cita-cita untuk masa depan. Jadi, bakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seorang individu. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dan akan berkembang dengan amat sangat baik jika mendapat rangsangan yang tepat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.